Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada minggu kedua masa Raya Prapaskah ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan perkenankan kami boleh ada dalam persekutuan sekalipun. Kami ada di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga masing-masing. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kehendak firman-Mu yang boleh berbicara melalui kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, mampukan kami mengerti kehendak firman-Mu, dan biarlah segala sesuatu yang akan kami dengarkan benar-benar akan membawa kami kepada kepastian dalam penghayatan tentang kematian, bahkan sampai pada kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sedia bersama mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, memasuki minggu kedua Prapaskah. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia ditinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketenteraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan di Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedihlah darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sesungguhnya Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang hiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal
Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka diberikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia setiap orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana, 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 Hosiana. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa memang di minggu kedua masa raya Prapaskah ini kita masih berada dalam situasi di mana karena tersebarnya virus COVID-19 menyebabkan kita harus menyelenggarakan peribadahan di rumah kita masing-masing, tetap dengan tuntunan firman Tuhan yang senantiasa memberikan kita kehidupan dalam kebersamaan, dalam keutuhan sebagai jemaat Tuhan. Mungkin kita merasa kecewa, merasa tidak nyaman, tidak sejahtera karena harus beribadah di rumah atau di keluarga masing-masing. Tetapi yang dalam pengertian sesungguhnya kita mau diajak untuk merenungkan sesungguhnya akan masa raya Prapaskah ini, yang sungguh-sungguh kita boleh berada dalam saat mana suatu penghayatan tentang kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh akan menjadi bagian bukan saja di tengah persekutuan kita, tetapi di tengah kehidupan keluarga, sebagai bagian daripada di mana kita tetap menjaga keutuhan dalam satu kehidupan keluarga yang senantiasa boleh menjadi berkat. Nah, persoalannya Bapak dan Saudara-saudari, apakah sungguh dalam penghayatan ini kita tetap ada dalam pengharapan yang pasti, belajar dari apa yang dialami oleh umat Israel melalui kitab Peratapan kita pada
saat ini yang telah kita dengar dan sungguh-sungguh kita boleh pahami, ya. Nampak di situ ada 3 subjek yang mau ditampilkan. Yang pertama tentunya adalah keberadaan, ya, bangsa Israel sendiri, ya, yang harus menghadapi suatu perubahan yang diakibatkan oleh ulah dan ketidaksetiaan Israel sendiri. Bahwa pada akhirnya mereka harus menghadapi sebagai bangsa yang terjajah, dan kemudian mereka menghadapi hal di mana kesunyian karena kota Yerusalem yang ditinggalkan penduduknya, dibuang sebagai tawanan, dan tidak dapat ada lagi banyak orang mengunjungi bait Allah untuk melaksanakan perayaan. Yang kedua dapat digambarkan, Bapak dan Saudara-saudari, adanya seteru, katakanlah lawan dari Israel sendiri, ya, yang awalnya mereka adalah bangsa yang bersahabat dengan Israel, tapi yang kemudian menjadi lawan. Sebagaimana kitab Yeremia 31 ayat 1-3. Para seteru ini, para lawan ini, saudara-saudara, tampil dengan merampas, menawan, mentertawakan, bahkan menggoda kekasih agar berubah menjadi lawan. Saudara-saudara, pada pihak yang ketiga, dari bacaan kita nampak suatu kekuasaan yang mutlak Tuhan, yang dalam konteks ini malah Israel menganggap bahwa Tuhan sebagai penyebab kesengsaraan yang membuat Israel merana, menimpa kesedihan, bahkan yang menyerahkan ke tangan orang-orang yang sangat berkuasa dan membuang pahlawan Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam melihat 3 subjek ini, nampak sekali situasi yang digambarkan bagi Israel. Begitu lemah, begitu tidak berdaya, bahkan begitu mengalami penderitaan yang sangat berat. Karena itu mereka melakukan suatu keluhan karena tadinya merasa bahwa situasinya begitu ramai, begitu hiruk pikuk dengan berbagai peribadahan, tapi ternyata sekarang mereka dalam kesunyian, dalam kesepian. Di sisi lain, saudara-saudara, bahwa semata-mata itu terjadi sebagai suatu tindakan penghukuman Tuhan karena kesombongan, karena kerakusan, karena kenajisan yang dibuat Israel, yang membuat mereka terus jatuh ke dalam dosa. Dosalah yang membuat Israel harus menghadapi kenyataan perubahan situasi dari situasi yang lebih baik kepada situasi yang buruk. Dan ketika mereka menyampaikan keluhan, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mereka membayangkan bahwa situasi yang ramai, situasi yang hiruk pikuk ketika mereka dapat beribadah ke bait Allah Yerusalem menjadi suatu kenangan
yang disampaikan lewat keluhan kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam pemahaman Alkitab boleh dikatakan mungkin mengapa sampai begitu terpuruknya Israel. Ternyata para imam terlibat dalam kenajisan komunal sehingga mereka harus secara penuh menyatakan keluhan ini. Nah, saudara, apa reaksi? Apa yang tanggapan dari Allah sendiri sebagai yang sebenarnya mempunyai umat Israel? Saudara-saudara, kalau baca baik-baik firman ini, Allah tampil sebagai yang menolak keramaian ibadah dan membiarkan tidak ada yang beribadah, sehingga tempat ibadah yang menjadi simbol kemegahan, bahkan kekudusan yang sungguh-sungguh telah dijarah dan dinajiskan, Allah tidak berkenan. Perilaku para imam dan bangsa Israel semakin jatuh dalam dosa, membuat Allah lebih memilih umatnya hadir tanpa simbol kemegahan. Saudara-saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Israel dalam kesunyian? Mungkin apapun yang terjadi di tengah kehidupan kita, ketika kita berhadapan dengan kesunyian, kesepian, seperti ditinggalkan, akan merasakan betapa pedih, betapa menyakitkannya. Dalam konteks di mana kita berada sekarang, situasi yang memang tidak memungkinkan untuk kita dapat bersekutu, kita diajak untuk memahami tentang persekutuan lewat rumah tangga kita masing-masing. Ibu bapak dan saudara-saudari, mungkin saja kita mengalami kelemahan. Kenapa? Rasanya sunyi, rasanya tersendiri. Kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Rasanya tidak ada sesuatu yang bisa kita tampil dalam kemegahan ibadah, dalam pesta iman yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kemudian coba dimaknai oleh Israel. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Israel menyangka dengan kemegahan ibadah, dengan ramainya orang ke Yerusalem, ke Bait Allah, menandakan bahwa kehidupan mereka tetap terjaga, tetap menjadi sesuatu yang benar di mata Tuhan. Tetapi tingkah laku, bahkan moralitas kehidupan Israel dan para imam, layakkah mereka dapat menjadikan rumah ibadah sebagai tempat suatu kemegahan? Hari ini kita dimaknai minggu kedua masa Prapaskah. Saudara, renungkan baik-baik. Allah pakai suatu yang sunyi, suatu yang sepi, ketika salib dipakai oleh Allah sebagai simbol. Suatu hal yang sebenarnya alat yang menggambarkan tentang kekejian, suatu tindakan sehingga orang harus mengalami salib. Tapi Allah pakai. Artinya Tuhan mengerti kesunyian saudara. Tuhan mengerti kesepian kita. Tuhan mengerti ketidakmampuan kita untuk bisa boleh mengalami satu sukacita besar dalam persekutuan di gereja Tuhan. Dan Tuhan tahu juga, Tuhan mengerti saudara-saudaraku yang kasih, bahwa ada salib yang menggambarkan, mohon maaf, kekotoran, kenajisan, ketidaklayakan kita. Tapi Tuhan mau pakai kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mau mengatakan bahwa dia meninggalkan dan membiarkan. Tapi lewat apa yang dilakukan kepada Israel,
bahwa kemegahan, kebanggaan kita yang sering kali menjadi kesombongan iman adalah gambaran tentang kelemahan kita. Karena kita bangga di depan, di luar dalam persekutuan, tapi kadang-kadang kita rapuh di tengah-tengah keluarga. Kita dapat memberikan gambaran tentang keutuhan, seperti yang tadi dikatakan oleh GPB dalam salah satu bidang mengatakan penguatan peran keluarga. Saudara, mari kita coba merenungkan dalam ibadah ini, sebagaimana yang mau dikatakan dalam Roma 1 ayat 16-17. Salib yang tadinya merupakan sesuatu gambaran tentang penderitaan, sesuatu yang memalukan, tapi Tuhan pakai untuk sesuatu kekuatan yang menyelamatkan. Tantangan bagi gereja Tuhan masuk pelayan-pelayannya agar dalam kehidupan bersekutu kita benar-benar tidak melihat dalam suasana atau simbol-simbol kemegahan, tapi dalam hal ini kita tetap diingatkan Allah hadir, Allah nyata. Kita tidak perlu lebih berkeluh kesah dengan mengatakan seakan kita ditinggalkan, dibiarkan. Seakan COVID ini begitu luar biasa mau membiarkan banyak jiwa yang harus melayang. Dari sini kita diajar, mari dalam kesunyian, dalam ketenangan, dalam ketiadaan, kita mau mengatakan Tuhan, disitulah Engkau berkuasa. Dan percayalah bahwa keluh kesah pun kalau kita mau sampaikan, bukan karena kita merasa diri paling benar, tetapi mari belajar untuk mengatakan Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Mungkin sekarang kami ada di tengah ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana penyebaran virus COVID-19 ini yang begitu luar biasa bisa menyerang kepada siapapun. Kita coba untuk merenungkan dalam kesunyian lewat kitab ratapan untuk tetap percaya bahwa Tuhan berkarya bagi kita. Selamat memasuki minggu Prapaskah kedua. Mari dalam kesadaran penuh kita mau mengatakan Tuhan, Engkau ada dan hadir dan berkuasa dalam segala kehidupan kita. Tidak ada keramaian, tidak ada sesuatu yang hingar-bingar, dan juga tidak ada kesunyian dan kesepian. Yang ada adalah bahwa Tuhan mengendalikan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Shalom. Amin.